Di dalam dunia sufi ada sebuah istilah yang bernama wali kutub atau wali gaus. Mereka orang-orang sufi sangat memuja sosok yang disebut dengan wali kutub atau wali gaus ini. Maka timbullah sebuah pertanyaan, apakah benar ada wali kutub? Siapa itu wali kutub? Katanya bisa mengendalikan cuaca. Maka sangat menarik di sini teman-teman sekalian untuk kita membahasnya lebih mendalam pada pertemuan kali ini. Maka jangan ragu untuk terus menyaksikan pembahasan kali ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Meliadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang wali kutub atau wali gaus. Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali wali kutub, sebagaimana yang disampaikan oleh Habib Lutfi selaku dari Ketua Forum Sufi Dunia. Beliau mengungkapkan bahwa salah satunya banyak terdapat di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Di Jawa Timur ada wali kutub banyak, Jawa Tengah tidak ketinggalan, Jawa Barat juga sama. Ungkapnya sebagaimana dikutip Jatman pada tanggal 20 bulan 2 tahun 2023. Lebih lanjut, Habib Lutfi kemudian menerangkan bahwasanya Wali Songo, penyebar Islam di Indonesia khususnya di Tanah Jawa, adalah merupakan keturunan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Nabi. Seperti Maulana Sultanu Aulia wal Arifin Sayyidina Imam Ibrahim Mahdum atau Sunan Bonang. Yang kedua Maulana Hashim Sunan Derajat. Yang ketiga Maulana Sarif Hidayatullah Said Jabal Jati atau Sunan Gunung Jati. Benarkah demikian apa yang disampaikan oleh Habib Lutfi ini? Teman-teman sekalian, istilah wali kutub, wali gaus tidak pernah ada dalam Islam karena segala yang gaib pasti telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada peluang bagi manusia untuk mengetahui hal gaib melalui penjelasan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilah wali kutub dan wali gaus hanya ada dalam mitos ajaran sufi. Lalu apa itu wali kutub menurut mereka? Menurut akidah sufi, wali adalah sosok yang ditunjuk oleh Allah dengan berbagai keistimewaan yang dia miliki, terlepas dari apapun amalannya, sifatnya, dan karakternya. Orang bisa jadi wali sekalipun dia tidak memiliki karakter layaknya seorang soleh. Mereka juga mengakui bahwa ada wali yang bisa mengatur alam, bahkan ada yang bisa menciptakan dengan ucapan kun fayakun. Maka teman-teman sekalian, di sini kita akan merincikan lebih dalam sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Mausu'ah Al-Firaq. Yang pertama, 4 wali bertugas menahan alam semesta. Mereka ada di 4 penjuru arah yang mereka sebut dengan wali autad. Yang kedua, 7 wali yang masing-masing ada di 7 benua. Mereka disebut dengan wali abdal. Disebut wali abdal dari kata badalnya, artinya pengganti. Karena jika ada satu yang mati, maka lainnya menjadi penggantinya. Yang ketiga, wali yang mengatur setiap iklim dan cuaca. Di Mesir diyakini ada 30. Di Sam, Irak juga demikian. Dan masing-masing telah ditunjuk sebagai wakil untuk menangani suasana tertentu. Yang keempat, dan sekian banyak wali yang mengatur iklim dan cuaca itu, mereka dipimpin oleh satu wali yang disebut dengan wali kutub akbar atau wali gaus. Inilah yang mengatur semua urusan wali, karena dalam dunia wali itu ada kerajaan batin, ada aturan dan keputusan. Teman-teman sekalian, setelah kita menjelaskan tentang macam-macam wali, selanjutnya kita akan menjelaskan konsep wali menurut pemahaman sufi. Menariknya di sini teman-teman sekalian adalah wali yang ada di dalam dunia sufi itu diambil dari filsafat Yunani masa silam, bahwa ada manusia dewa yang merupakan gabungan dari unsur lahud yaitu ketuhanan dan nasut manusia. Maka kalau begitu bagaimana konsep wali dalam Islam? Kita ketahui bersama bahwa Islam juga mengajarkan konsep wali, hanya saja berbeda dengan konsep wali yang seperti yang dipahami oleh orang sufi. Konsep wali yang diajarkan di dalam Islam telah Allah sebutkan pada Al-Quran, pada firman-Nya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran Surat Yunus ayat 62-63.
Maka yang disebut dengan wali Allah dalam ayat ini adalah semua orang yang beriman dan bertakwa, sekalipun dia sama sekali tidak memiliki kesaktian, tidak tahu hal yang gaib, tidak mampu menyembuhkan orang sakit, apalagi kemampuan mengendalikan alam semesta. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam kitab tafsirnya pada jilid 4 halaman 278 bahwa Allah mengabarkan bahwa wali-walinya adalah mereka yang beriman dan bertakwa, sebagaimana yang Allah jelaskan, sehingga semua orang yang bertakwa adalah wali Allah. Sehingga untuk bisa menjadi wali Allah, manusia harus berjuang melakukan ketaatan agar dicintai Allah dengan cara melakukan yang wajib, kemudian berusaha meruntingkan yang sunnah. Dalam hadis qudsi dari Nabi SAW bahwa Allah berfirman, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang soleh yang lebih aku cintai daripada amal-amal yang aku wajibkan kepadanya dalam Islam, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal tambahan yang dianjurkan dalam Islam, sehingga aku pun mencintainya. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 6502. Setelah kita menjelaskan tentang macam-macam wali menurut Sufi dan konsep wali menurut Sufi dan Islam, maka di sini kita menjelaskan perbedaan antara karamah dan istiqomah. Perlu diketahui bersama di sini teman-teman sekalian bahwa karamah sifatnya hibah dari Allah dan tidak bisa diupayakan manusia. Sementara istiqomah adalah tugas yang dibebankan Allah kepada umat manusia. Karena itu seharusnya dipikirkan manusia adalah bagaimana menjadi manusia yang istiqomah, bukan menjadi orang yang punya karamah. Imam Abu Ali Al-Jauzani mengatakan, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Syarah Aqidah Thahawiyah halaman 330. Beliau mengatakan, jadilah orang yang menjaga istiqomah, bukan pencari karamah. Karena jiwamu selalu ingin mencari karamah, sementara Rabbmu menuntutmu untuk istiqomah. Kesimpulannya di sini teman-teman sekalian adalah bahwa wali kutub atau wali gaus tidak pernah dikenal sama sekali di dalam ajaran Islam. Dan konsep wali kutub dan gaus ini berasal dari filsafat Yunani. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi wali Allah dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.